Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Buka Kitab Raga Sukma, program istimewa persembahan Padepokan Raga Sukma yang membahas tentang proses dan pengalaman dalam membuat komik. Sepertinya sudah malam dan jadi lebih tenang. Jadi lebih lancar. Okay. Lebih pintar. Karena makhluk nokturnal. Oke, kali ini yang di sebelah saya adalah Kak Dedi. Halo Simba. Pertama kalinya berkolaborasi. Ini yang ketiga kalinya saya jadi MC karena MC-nya sedang tidur. Terkapar. Wah ya. Hanya sekedar janji. Ada master class loh. Oke. Kita persingkat saja. Yang akan dibawakan oleh Kak Dedi kali ini adalah tentang painting. Kalau kemarin pernah dengan Kak Indra pakai pewarnaan secara cel shading, sekarang pakai cara painting. Apa bedanya itu? Painting kan artinya menggambar. Jadi tidak ada bedanya. Ya. Lebih ke lineless. Okay. Terus Lineless itu apa tuh? Nggak ada garisnya. nggak ada garisnya. Jadi skate. Kalau ya itu salah satu yang perbedaan yang mungkin agak mencolok sih. Kalau yang kemarin tekniknya Kak Indra itu kan masih ada garisnya, line artnya itu masih kelihatan. Cuma dikasih blok-blok warna, terus gradasinya juga minim, cuma ada 1, 2, 3 tingkat gradasi dari terang ke gelap. Kalau painting itu seperti Kak Fadli bilang tadi, lebih dekat dengan melukis. Nah, jadi bayangan kalian adalah melukis dengan cat secara tradisional, tapi ini akan dilakukan secara digital. Dengan software apa? Gokil. Software Procreate. Anak Bro, anak Apple. saya beli loh. Saya oke. Wow. Saya juga. Membanggakan. Cuma 150. Mari kita demonstrasikan Oke. segera. Oke. Mulai. Ini dimulai dari skate yang acak adul. Salah. Dimulai dengan bismillah dulu. Waduh. Astagfirullah. Saya ulang. Sebaiknya saya bersyahadat lebih dulu. Enggak sejauh itu. Udah punya Enggak sejauh itu. Oke, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Ya, ini skate ya. Ini skate Nagasari yang sudah lama saya tidak menggambarnya sebenarnya karena proyeknya mangkrak beberapa tahun. Untuk lebih baiknya saya duplikat karena takut nanti jelek. Salah. Takut jelek. Okay. Kita bikin layar. Layarnya sudah banyak. Oke. Kita bikin layar di bawahnya, lainnya kita samarkan. Lalu hampir mirip kayak Kak Indra. Pertama milih apa ya? Ton warna dominan warna, base warna yang mau dipakai apa ya? Rasa warnanya mau apa? Color mood. Bahasa kerennya. Oh ya, saya tidak keren, maaf. Color mood. Oke. Rasa warna itu gimana? Color taste. Color mood itu berarti kayak membayangkan hasil akhirnya bernuansa apa gitu ya. Oh iya. Seperti itu. Kalau mau gelap atau mau cerah gitu. Untuk yang nggak tahu, kalau Procreate enakan begini. Sulapan. Oh iya, bedanya tadi kemarin kalau sama Kak Indra itu kan line artnya rapi ya, di bener-bener pakai line art yang matang gitu. Kalau ini dia pakai sketsa, sudah bisa dilakukan pewarnaannya. Saya juga tidak yakin sebenarnya. Tolong bantu Mbak dong. Oke. Saya akan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat hasilnya dari orang yang tidak yakin. Tidak yakin saja seperti itu. Seperti apa? Belum. Lihat dulu nanti. Ya, mulai semangat. Ayo dikasih Simba tanya kan ini MC-nya. Iya, kan saya masih melihat dulu apa yang sedang dikerjakan tuh kan. Dikasih gradasi juga. Udah selesai. Wah, super. Hampir sama seperti Kak Indra kemarin. Kok saya suka jadi spektator ya? Iya. Seperti ini rasanya ngerosting dari Seperti itulah. Enak kali layar.
Ayo dikasih lagu. Ini yang kurang saya sukai dari Procreate cuma gradasinya. Brushnya nggak cocok. Untuk yang soft brushnya Oke. kurang cocok. Bedanya apa ya? Kok sepertinya sama saja. Ini soal hati sih ya. Waduh. Waduh. Malam-malam sudah masuk soal hati. Udah. Habis itu jin-jin udah dibawa. Hati-hati jin-jin, malaikat udah yang Sabar Nabi. Musyawarah Nabi. Udah masuk kisah nabi-nabi. Hati sama iman perlu disatukan. Waduh, itu sahabat. Aku gak ngomong Mbak. Ya masih memperhatikan. Kalau kemarin bahas self shading, kalau soft shading itu apa lagi? Dengan painting bedanya? Ada ya soft shadingnya? Yo. Saya malah nggak tahu kalau itu ada. Oh ini namanya soft shading. Oke sip. Oh begitu namanya soft shading. Ya kalau dari etimologi bahasa mungkin Kok tidak enak? memang gradasinya lebih soft ya, halus gitu maksudnya. Iya. Kalau cel shading kan istilahnya dia ngambil sel itu kayak layer. Kalau di dunia animasi sel itu layer. Oke. Jadi per layer satu warna, maksudnya begitu cel shading itu. Makanya nggak terlalu banyak gradasinya, jadi dari terang agak gelap, gelap sekali. Nah gitulah. Kalau yang seperti ini kan seperti mencampur tinta. Jadi langsung gradasinya itu ya dari lumeran tintanya. Ketika tintanya disapukan itu pasti ada dari yang tebal ke tipis gitu, langsung secara natural. Sebenarnya saya ini ya canggung. Kenapa Canggung, canggung? kenapa? Karena saya nyontek painting tuh awalnya dari Simbah. Nah, dan yang seperti kalian lihat barusan yang menjelaskan beliau semua. Ya sebenarnya kalau teknik painting itu umum ya, kan kalau orang melukis pakai teknik tradisional itu kan rata-rata ya mirip seperti itu. Kecuali kalau kemudian sudah dikonversi ke format digital, jadinya banyak variannya, jadi macam-macam, ada trik ini, trik itu gitu. Diakali oleh softwarenya, jadi banyak beda-beda. Kita bisa gambarnya di belakang layar aja guys. Kenapa? Saya mulai tidak yakin. Mulai tidak yakin. Padahal kan sama, tinggal nyontek doang katanya. Hey, skill itu beda. Skill nggak sama. Sama kok, saya ngelihat ini, kalau saya bisa ya kalau painting, beda dengan kalau saya sama Kak Indra yang webtoonis tadi, saya nggak bisa melakukan apa yang dia lakukan. Tapi kalau ini ya saya bisa painting. Makanya saya bisa lebih menjelaskan. Wah, kalau sama Kak Indra kemarin saya bengong aja nonton gitu. Waduh. Begitulah kekuatan Kak Indra. Tuhan apa itu? Kami sama. Oke. Kami sama. Kami sama. Ya, kalau ini kami beda. Waduh. Tetap ya, walaupun di belakang yang terbuli tetap ini. Ya Allah. Sesuai di belakang kamera. Berusaha membuli. Berusaha. Kena bully balik. Nah, ini apa ya? Jadi kemampuan kalian dalam tradisional drawing itu masih sangat signifikan dalam teknik painting digital pun. Karena cara menyapukan tinta itu bakal mempengaruhi di hasil akhir tingkat gradasi bayangan gelap terangnya. Gitu. Kalau nyapuin tintanya agak kaku, nggak terlalu biasa mencampurkan warna, menyapukan kuas, mungkin agak kesulitan menghasilkan efek bayangan yang bagus. Karena saya sendiri juga masih gitu. Lama gitu kalau menghasilkan apa tingkat gradasi cahaya yang diinginkan, nggak dapat karena sapuannya salah. Kadang kalau milih brushnya salah juga ngaruh ke hasilnya. Ini pakai brushnya brush apa nih? Brush kencur.
Brush apa nih? Flat brush. Flat brush. Tiba-tiba Ini ya, brushnya bawaan semua ya? iya, saya nggak tahu cara download dan install. Biasanya kalau udah brush yang custom gitu bakal lebih memudahkan biasanya. Dicocokkan dengan Kalau orangnya. digital seperti itu. Ya sebenarnya sama dengan ketika kita painting tradisional terus memilih kuas yang sesuai dengan kita. Itu sama seperti kita memilih brush di painting digital. Itu sama. Kan ada yang dulu saya tuh kalau painting tradisional tinta yang suka saya pakai itu cat poster karena cat air saya kurang bisa mengontrol. Masuk oil bukan? Minyak. Bukan, masih warna pigmen. Cuman ini apa ya? Dia agak solid gitu loh. Saya lebih terbiasa dengan itu daripada yang susah dikontrol seperti cat air. Itu lumernya dan perubahan warnanya tuh sangat apa ya, mind blowing gitu. Ketika disapukan warnanya apa, nanti hasil akhirnya beda. Nah, kita harus terbiasa memprediksikan perubahan warna itu kalau pakai cat air. Sebenarnya sama di digital juga ada apa ya, tipe-tipe brush yang lumer banget, ada yang solid gitu. Enaknya kalau digital bedanya digital sama tradisional tuh, kalau digital lebih enaknya kita bisa finishing di akhir pakai layer filter, Ya. layer mode kayak gitu. Itu semacam grading ya. Ya, Grading di dunia animasi itu biasanya familiar seperti itu. Di hasil akhirnya dipoles-poles lagi gitulah. nggak bisa gambar apa. Oh, bikinnya gelap dulu terus ke terang ya. Lebih cenderung Iya ya, sukanya ini ya, lebih ke gelap dulu terus ke terang. kebanyakan saya tak pikir ya, kebanyakan painting kayak gitu. Anak-anak painting Yang setahu atau apa? ya mungkin yang Yang selama ini ditemui? nggak ketemu juga sih. Saya tonton. Oke. Oke. Kudu spesifik ya. Nah, kalau saya kebalikannya, saya dari terang ke gelap. Karena kertas saya tuh putih biasanya. Iya. Kalau ini kan langsung dihitamkan kan. Hmm. Saya tuh putih, terus biasanya di green screen kayak bikin film Hollywood. Green screen itu maksudnya hampir mirip seperti ini, jadi membedakan antara objek dengan latar. Kalau ini malah justru di ini ya, disatukan ya latar sama objeknya. Iya. Ngambil moodnya kan. Bahkan apa garisnya pun jadi satu kok. Ya. Udah jadi satu. Nah, tapi kalau kayak gini jadi nggak bisa dipisah dong objek sama latarnya. Beneran jadi satu kan? Iya. Itu tergantung ini sih, tergantung apa yang sedang diwarna dan tujuannya. Misal butuh nanti kalau objeknya dan backgroundnya harus dipisah-pisah ya bisa dipisah. Kalau enggak ya saya lebih memilih yang ini soalnya nggak ada jarak antara apa tadi warna dasar di background dan background Ya, dan nyatu. ini. Nah, bukan nyatu yang apa ya, color moodnya sama gitu loh. Yang beda. Karena memang ngambil moodnya dari situ tadi. Iya. Jadi sama. Ya sih sama sih. Kalau itu saya menyebutnya tipe gambar yang ilustratif. Jadi ada mood dari backgroundnya ngaruh ke objeknya. Biasanya kalau saya bikin cover art seperti itu, bikin sampul komik gitu, itu disapu dulu backgroundnya apa, terus baru objeknya. Tapi tetap terang sih saya, nggak dari gelap ke terang gini. Saya terang dari terang ke gelap. Tapi kalau yang menggambar karakter doang, yang nggak ada backgroundnya, ya itu tadi saya kasih blok hijau supaya mudah dipotong. Oh iya, kalau untuk apa namanya? Kayak gitu apa desain karakter ya, Mbak? Ya. Karakter konsep emang lebih cenderung sama kayak gitu juga. Cara finishing apa ya? Cara gambarnya lah. Itu dari pendekatan paintingnya.
Tapi ini kalau bisa dibilang sebenarnya pakai warnanya juga dikit ya. Apa ya itu namanya, monokrom ya? Heeh. Ini tipe monokrom. Nanti ada yang kayak gini, terus ada yang kayak sampean itu per warna kan, per Iya. objek. Ada yang pakai apa itu? Di sini gradient map itu juga ada. Oh iya, wah itu Kak Dama tuh. Damantin yang di Tiger of Cilengkrang itu tuh yang dia suka curang pakai gradient map ya. Yang suka mukulin orang. Suka mukulin orang. Jadi jelek banget. Awas kamu di episode 4 ya. Preman pasar Senen. Reman Pasar Senen. Nanjok orang di kerangkeng. Ini lebih ke kalau ada yang pernah baca Nagasari yang sebelum remake, itu tipe paintingnya kayak gini, monokrom, 2 warna, maksimal 2 warna kayak gitu. Oh iya tahu. Lebih cepat mana? Teknik painting seperti ini atau yang tipe color shade seperti Indra? Kalau ini saya semua kan, Ya. saya semua. Lebih cepat ini kalau saya. Sama Kenapa? berarti kita. Kenapa? Kenapa? Karena sket butuhnya Ya, sket. dari sketch sudah langsung bisa di finishing. Nggak perlu line art seperti Kak Indra. Kak Indra itu kalau line art lama ya, jadi seret dihapus lagi, seret dihapus lagi, dihapus lagi. Iya, dia kan mengejar perfection. Perfeksionis, nggak jadi-jadi. OCD. UCD. Anak kesempurnaan. Nah, kalau melakukan dengan teknik painting yang ini nggak perlu harus dengan line art seperti tadi, karena sketsa langsung bisa disapu pakai kuas warna. Waktu ngerjain apa Guardian of Majapahit, tekniknya seperti ini juga kan? Iya. Sketsanya dari Mas Weta waktu itu, terus langsung di painting, nggak ada line artisnya, nggak ada. Kalau saya jarang sih pakai cel shading juga. Bahkan kadang di kayak yang Sinawang ada komik horor itu juga kadang semi painting. Oh iya. Iya, semi painting. Ya supaya satu cepat. Oh iya. Gambarnya ini ya. Itu sketch semua. Buat webtoon semi warna juga sebenarnya, cuma monokrom warnanya. Monokrom apa sih? 2 ton. Enggak benar-benar toning. Iya. Nah, kalau toning kan berarti bisa shading kan kalau toning. Tapi kalau untuk finishing dua-duanya bisa di layer filter tadi. Ya, toning itu yang abu-abu biasanya kalau di komik. Milioner menggunakan seragam armor. Kasih Tony Star. Ya. Ya, Masuk. Malu saya malu. Malu saya. Masuk buat kita. lucu harus Enggak masuk. Ini batas, enggak boleh. gue dibatas. Ayo MC-nya bangun. MC-nya sakit hati. MC-nya bangun. Komentar. Gak boleh lucu bro. Gak boleh lucu. Makanya Tony Star kan lucu. Ya Allah. Dan dengar kalau painting itu harus memahami value. Maksudnya value apa ya? Value itu kayaknya simbol lebih tahu. Enggak boleh gitu dong. Enggak boleh ya. Itu kan saya sudah Pasti muambing ini. Sebenarnya waktu belajar nonton Simba dari Kira-kira. apa ya, belakang pas dia nge-painting waktu itu apa ya, Mbak? Tirgor Cilengkrang udah jalan ya waktu itu? yang mana sih? Yang Raga Suma awal-awal. Iya. Ya udah. Iya, kayaknya Tirgor Cilengkrang. Ya. Atau enggak ini KM apa? Apa sih? Serat Wiramurti. Ya, waktu Ya. itu enggak ada apa ya? Pemahaman soal value dan segala macam. Jadi kalau salah saya mohon maaf. Tapi kayaknya value itu sama aja kayak volume ya. Bentuk dasar dari sebuah objek ya. Ya. Nah itu
itu sama kayak cell shadingnya Kak Indra tadi, tapi karena ini shadingnya lebih soft shading mungkin, jadi antara yang kena cahaya dan yang kena bayangan itu lebih mengalir shadingnya, bener gak? Ya kira-kira seperti itu sih. Kalau saya nggak salah juga ya, saya juga kurang tahu sebenarnya. Value itu kan nilai. Jadi kayaknya memang berhubungan. Kok kayaknya mulu ya kita ya. Harusnya kita punya referensi yang lebih bonafit ini. Manusia tempatnya salah, Pak. Nilai kedalaman sih sebenarnya. Kedalaman objek ya kan memang ditentukan dengan cahaya yang menimpa si objeknya itu. Volume bukan sih? Iya. Volume. Iya juga sudah disinggung tentang itu. Volume itu kan terkait dengan bentuk isi dari si bendanya. Kalau masuk pelajaran menggambar itu menggambar bentuk, belajar tentang volume dan value. Ada cahaya yang menimpa permukaan. Nanti muncul value-nya, mana yang gelap mana yang terang. Begitu. Istilah value itu sebenarnya jadi tren ketika teknik digital painting bisa menambahkan value secara mudah. Jadi maksudnya gambarnya sudah pakai warna dasar seperti punya Kak Indra tadi kemarin. Itu tinggal ditambah yang itu tadi, yang layer baru, terus di multiply ya Kak Indra ya. Nah itu cuma pakai satu warna aja, yang abu-abu biru ya, ungu biru, itu satu warna itu aja langsung bisa jadi semuanya kena value-nya. Tuh. Ya itu gara-gara teknik yang mudah itulah, jadi value mudah dipahami. Satu layer untuk menambahkan value. Terangnya. Value mudah dipahami. Tapi Enak ya hatinya kalau kayak gitu. Wow. Nggak boleh lucu. Oh tidak, ini serius. Oh iya sih. Aduh, kok saya sebentar. Anda mau kemana, Pak? Ya, ini sudah berapa menit ini? 20. Sebenarnya 22. ini udahlah cukup ya. Nggak jadi Tidak juga boleh nggak. melarikan diri. Nggak jadi. Ini kita mau tahu seberapa cepat menggambar dengan teknik ini dibandingkan dengan teknik yang dipakai Kak Indra kemarin. Nggak tahu udah jadi enggak. Jadi Ya, tadi mari udah kita tiga, ya. lanjutkan sampai sejauh mana prosesnya bisa diselesaikan. Kok kayaknya lama banget ya? Iya. Dan sepertinya susah ya. Menurut kalian susah nggak sih? Yang mana yang lebih susah? Drop komen kalian di bawah. Drop komen. Jasi sampai kompresor. Aku biasa nonton YouTube, biasanya ada gitu-gitu. Iya. Tinggal silahkan dijudge mana yang lebih susah. Tekniknya Kak Indra atau tekniknya Kak Dedi. Ini diadu domba. Iya, waktu itu emang niatnya dia adu domba. Kalau misalnya, wah ini susah nih, mending ikut tekniknya Kak Indra kemarin lah. Wah, gesek teh. Atau wah ini gampang gini doang. Cuma set, nggak perlu ribut ngurus layar. Lain. Ya lain. Gini Langsung doang, sek. Jadi itu boleh kayak gitu. Memilih mazhab. Pilih dengan bijak ya. Pilih dengan bijak. Nanti dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Mari buka, Mortal Kombat dulu. Terus terang ya, kalau saya menggunakan teknik yang ini itu sangat lama, bisa berjam-jam. Tapi saya menikmatinya, senang aja gitu. Karena memang cuma teknik itu yang saya bisa. Itu bukan tidak ada pilihan. Daripada yang lain lebih susah lagi, jadi ya sudah itu saja dinikmati. Kayaknya mesti dicoba semua, cari yang nyaman gitu sih. Iya. Ya itu Ya. memang itu yang paling nyaman, Pak. Yang nyaman, ada yang paling nyaman, yang itu nyaman. Musik sedih.
Tapi nyari yang nyaman emang susah sih. Aduh. Ini kena melankolis semua jadi. Rasa semua jomblo 0803. Repot nih kalau persaudaraan jomblo ini. Dikomentari sampai sejauh ini gimana, Mbak? Sampai sejauh ini sepertinya saya yang harus bertanya. Ya sebenarnya kalau paham basic tekniknya, sepertinya ya mudah kalau bisa menggambar, menyelesaikan bagian kepala, bagian sisanya ya mungkin tinggal mengikuti saja, mengulang, repeating teknik yang tadi sudah dipakai sebelumnya. Basicnya sebenarnya sama seperti menggambar tradisional. Kok saya jadi Kok Anda ketawa? maaf. Nggak ada. Ini joke-nya beda lagi soalnya. Saya sendiri yang ingat. Astaga. Joke internal self. Ya, sebenarnya sama seperti teknik menggambar tradi. Jadi kalau bisa menggambar tradisional dengan teknik painting seperti ini ya nggak akan merasa kesulitan dengan teknik painting yang tradisional. Yang digital, balik tradisional. Tapi apakah harus menggambar tradisional dulu baru ke sini? Harus nggak, Pak? Kalau dibilang harus, tidak harus. Siapalah saya yang mengharuskan? Kan terserah kalian. Cuman sebaiknya iya, karena itu akan mempermudah kalian dalam memahami teknik yang ada digital. Karena digital itu apa ya? Kayak toolsnya itu lebih apa ya? Lebih virtual gitu loh. Main trick juga. Banyak tipuan-tipuannya. Jadi kalian tidak menggunakan sesuatu yang sebenarnya gitu. Kalian dibodohi sebenarnya dengan alat ini. Ya kan dipermudah lah maksudnya. Kalian dipermudah. Jadi sebelum menggunakan sesuatu yang sudah dipermudah, kalian harusnya memahami dengan yang sebenarnya dulu gitu loh. Originnya. Pahamilah rasa yang asli. Yang aslinya dulu. Lalu kemudian kalian bisa dibodohi. Nggak akan bisa dibodohi dong kalau sudah yang paham yang aslinya. Gampangnya begitu. Berarti harus tahu versi Arabnya dulu. Iya. harus otentik. Gawon tok goro aja. Enggak, dia ngomongin Quran. Ngomong Quran sama Arab ini. Ini dulu kurang nyambung ini. Aku halus noy. Oh, halus. Kalau ini sebenarnya dia macam komik hitam putih yang diberi sedikit warna. Dia apa? Diberi warna, satu warna hijau-hijau gitu. Iya. Cuma ada teknik lain selain teknik ini, yaitu main hitam putih dulu baru ditumpuk. Itu enaknya digital. Di sini ada pilihan Ditumpuk ini apanya nih yang ditumpuk? misal kayak gini. Hore, mulai lagi dari awal. Enggak. Hore, lama lagi. Misal kayak gini. Kita bisa milih itu tadi layar ini. Dan kan jadi berwarna. Oh gitu. ya betul. Nah itu dimulai dari teknik hitam putih yang beberapa artis melakukannya. Kalau saya enggak. Saya memilih jalan yang lebih sulit. Entah kenapa saya ini masuk. Ya benar, itu tadi kan teknik pakai trik. Ya Allah. Itu yang tidak bisa dilakukan secara tradisional. Nah kalau yang ini yang bisa dilakukan secara tradisional. Iya. Ya kenapa saya jelaskan lagi? Teknik dasar. Karena memang kita di Raga Sukma ini mengajari dari yang dasar dulu. Supaya kita semua paham basicnya, baru nanti bisa menggunakan teknik ke tahap yang lebih lanjut. Kalau dasarnya saja tidak paham kan sulit untuk melanjutkannya.
teknik selanjutnya kurang bisa mengembangkan lah istilahnya kalau basicnya tidak paham. Bisanya ya mungkin ikut aja. Kalau kalian paham dasarnya, kalian bisa explore, bisa menemukan style sendiri. Nah, kan biasanya kalian suka tuh nyari-nyari, pengen punya style sendiri. Nah, kalian harus paham basic untuk bisa menemukan style sendiri. Kebanyakan orang zaman sekarang belum bener masih nyari style gimana. Iya. Basicnya dulu. Maunya instan susah kalau Basic bisa menemukan style. Kan kalian nggak bisa explore kalau instan aja. Mie instan aja harus direbus. Terkadang harus dieksplor juga loh instan. Oh iya. Komen di bawah. Komen di bawah. Mie instan Komen apa yang kalian suka? Yang bisa dieksplor. Instan apa kah? Kita nih sekolah editor Enrico. Iya. Ah, apa nih? Cerita nih. Malah ngobrol, iki lagi di record, jangan ngobrol. Iki kan bukan masalah suaranya tembus. Ngomong bisa. Ngobrolin mie instan tadi. Mie instan. Mie instan. Instan yang dieksplor. Ya, kalian harus paham basic cooking dulu. Belajarnya dengan Kak Hail. Kael. Masak air. Oh iya. Kapan-kapan ada sesi Raga Sukma masak-masak. Memasak. Kok jadi memasak? Nah, biar bisa bikin komik masakan. Oh, masuk. Tapi Hail tidak bikin komik masak. Iya, dia bikin komik badminton padahal tidak bisa badminton. Gimana ya? Kok jadi ngomongin Hail? Balik ke paintingnya tadi. Oke. Bintang tamunya Hael bisa. Ini kadang kalau konsep art ini yang saya tahu aja, nggak semuanya juga. Biasanya konsep art tuh kebanyakan fokus di muka, yang lain mungkin setengah-setengah ngeblur, setengah-setengah jadi kayak gitu. Masak? Ya. Masak. Masak. Kok masak lagi? Masa sih? Waduh, ya. Kok pusing? Bukannya konsep art itu harus menjabarkan elemen Iya, elemennya perintilannya. iya dijabarkan. Cuman nggak sejelas itu. Kan kadang apalagi kalau yang teknik konsep art yang tempel-tempel lah, matte painting ya. Mate. Oh ya, matte painting. Matte. Iya, bacanya yang bener yang mana sih? Mat apa mate? Komen di bawah. Komen di bawah. Enak nih ngomong. Dasar awam semua ini. Kan kami sama-sama belajar. Iya. Hingga akhir hayat. Enggak kira. Hingga kematian memisahkan kita. Serius banget cuy. Serius banget ya. Gila kok gue mati, Mbah. Sabar lu. Aku seneng gue mati. Ya harus dibawa selalu memang. Orang yang paling cerdas adalah paling ingat mati. Wah, kan Paling siap sudah untuk mati. bener kan dugaanku tadi ngomong cinta langsung filsafat Filsafat. Karena sudah ketuhanan. Simple sekali ya. Barang ini jodoh. Enggak, wis lewat. Sudah lewat. Enggak, emang sudah lewat sih. Sudah kelihatan Iya, bentuknya. sudah lewat ya. Sudah habis berapa durasi? 31. Wow, udah panjang nih. Ini maaf saya gelapkan aja. Ya. Memang biasanya begitu kok. Oh, iya. Saya juga begitu. Kalau Oh, untuk daerah yang apa ya? Sudah Strong shot ya. daerah-daerah yang bisa tertutup oleh dark shadow, maksudnya bayangan dari objek lain. Bayangan itu. Ini kan kalau di bawah kan biasanya banyak objek lain di atasnya tuh. Itu dari lututnya bisa jatuh ke bawah, bayangannya menimpa kakinya gitu. Jadi bisa dihitamkan. Di blok ini. Itu kenapa harus belajar cahaya dan bayangan. Betul. Dan kalian bisa menghemat waktu dalam mewarna kalau bisa paham drop shadow. Karena kalian tahu di mana
cara membodohi Cara orang membodohi yang orang. membaca karya-karya. Menghemat waktu dengan menambahkan blok hitam yang dihasilkan dari bayangan objek lain di sebelah-sebelahnya, mau dari tangannya atau dari helai baju, bayangan yang jatuh di atas permukaan lainnya itu nanti bisa di blok hitam. Nah ini contohnya yang di bagian kaki. Kakinya tidak perlu terlalu detail jadinya. Apalagi kalau ada debunya. Apalagi kalau ada Itu udah tidak bisa menggambar kaki. Maaf, saya mengajarkan sesuatu yang buruk. Oh, tidak buruk itu. Tidak buruk ya. Praktis. praktis. Oke. Nanti orang langsung gambar kaki yang ada debunya semua. Iya. Ya jangan begitu. Ya nggak gitu. Semuanya langsung jadi tren menggambar Debu. Malah dicurigai hantu semua, tidak ada kakinya nanti. Komik-komik itu ya rata-rata debu. Melayang, tidak ada kakinya. Ini pakai color pick juga ya? Langsung ngambil dari sebelahnya gitu. Iya. Sama. Ya betul. Color pick lupa dari tadi. Dalam painting color pick itu cukup penting. Untuk memperhalus apa Mbak? Memperhalus tingkat gradasinya. Color pick itu apa? Biasanya kalau di software dilambangkan ikonnya itu dengan pipet. Pipet itu apa? Pipet itu yang buat ngambil cairan itu loh, biasanya kalau apa ada kayak tabung terus atasnya ada yang bisa dipencet, Karet. nah itu buat ngambil cairan. Itu maksudnya color pick itu untuk ngambil tinta yang di apa? Warna. Di warna, ngambil warna. Kalau di digital itu ngambil warna yang ada di sebelah-sebelahnya. Yang kalian pick lah. Ya, misalnya ada gambar. Ini kan tadi apa? Warna tanahnya agak apa sih ini? Hijau terang. Pengen warna yang seperti itu ya diambil gitu, di pick di situ. Tik, diklik di situ pakai color pick, itu nanti dapat warna itu. Kalau di Tanpa harus membuka panel warna yang apa diagram lingkaran atau yang udah di apa sih yang kotak-kotak itu biasanya namanya palet. Nah di palet Color wheel. ya color wheel, nggak usah buka itu lagi, kalian bisa nah ini nih ini yang wheel. itu buka. Ini klasik. Kalau pakai color pick itu nggak usah membuka itu, langsung ngambil dari yang ada di sebelah-sebelahnya aja gitu. Mau yang lebih terang ambil yang di sebelahnya terang. Itu sebenarnya kalau apa sih di gambar tradisional color pick-nya itu ya menyediakan palet itu. Ya kan biasanya kan Disimpan. ya di tatakannya itu ditetesin beberapa warna yang dibutuhkan gitu. Terus ketika painting ngambil tak itu color pick juga sebenarnya. Cuman kalau pakai tradisional pakai digital lebih gampang. Biasanya kalau pakai ini pena Wacom atau Apple nggak ada tombolnya ya? Apple nggak ada. Color pick-nya pakai apa? Ditahan pakai jari. Pakai jari. Jangan pakai jari. Kalau yang pulpennya yang ada tombolnya biasanya tombolnya dipencet. Tek, itu ngambil warna, terus bisa dilepas, terus disapu-sapu lagi. Nggak dapat warnanya. Dapat warnanya. Di iPad ada kok. Tinggal tek ngambil, sapu, tek ngambil, sapu. Gitu. Paling umum ya shortcutnya apa tuh? Alt. Nah, kalau pakai keyboard, shortcutnya Alt, dipencetnya Alt, diklik, Alt klik. Dan apa ya? Kayak ketergantungan kenapa tadi kalau balik awal kenapa tradisional dulu, nanti kalau kalian digital terus pas gambar tradisional jadinya kagok.
Kagok apa kak? Kagok itu Ngerti Kaget. Indonesia kok. kaget ya. Ngerti orang. Kaget. Kagok karena apa ya, treatmentnya beda. Heeh. Kayak nggak ada tool-tool yang Nah. ada di digital kayak gitu. Ya itu karena pakai pendekatan yang banyak triknya tadi. Hmm. Tapi kalau kalian pendekatannya masih sangat dekat dengan tradisional, nggak akan terlalu jauh berbeda. Kalau kadang yang udah tradisional aja pindah digital balik ke tradisional masih ditiup habis ngapus kebiasaan kontrol Z kayak gitu. Abis ngapus digibas-gibas layarnya. Nah, ini lah. Iya. Kayak saya gambar gini, terus diklik. Yang diklik meja. Loh, kok gambarnya diklik. Terus digeser. Loh, kok di zoom. Nah, ini kan tuh. Ya, ngegesernya, ngezoomnya pakai jari. Iya. Bisa ditarik-tarik gitu. Diputar-putar. Harusnya ada kamera yang dari sini nih ngambil jarinya pas. Nah. Tuh kan. Lu muter. Wah, ini Muter. Berapa menit? 18. udah 18. Kayaknya kelamaan nggak perlu sampai. Ya pasti dipotong nanti. Potong aja. Ya udahlah Potong. Nanti pasti diambil. di Yang ini. penting kan tahu mana yang harus dipotong. Ya, maksudnya kalau 3 take kebanyakan sudah. Ini dua lah, dua. Iya. Udah 18. 19 lah. Cukup. Kok nanya kalau sudah selesai ya sudah. sudah kelihatan. Saya nggak sungkan sama guru. Biasanya kadang bully. Coba di zoom full. Nah, udah kelihatan lah Ya. hasilnya, perbedaan antara painting dan cel shading. Ini lebih soft ininya. Tingkat gradasinya. Sip. Di finishing. Berarti lebih lama dari Indra dong. Iya. Iya. Karena menikmati dong. Enggak, karena mungkin tingkat apa kesulitan gambarnya juga beda. Kalau gambar apa surah kan objeknya lebih Udah mudah jelas. digambar. Udah jelas juga kan line artnya. Ya. Kalau kita ya walaupun nggak pakai line art tetap butuh menggambar bentukan. Kok dikasih line secara- art, Bang? Secara objek ini lebih banyak sih. Dia kan perempuan nih, banyak aksesorisnya. Kalau surah kan nggak terlalu banyak aksesorisnya. Cewek ya maksudnya. Ya, Oh iya, ini perempuan 20. Nagasari. Beli ya komiknya ya Nagasari. Tunjukin itu Pak, hasil paintingmu yang udah jadi. Jangan yang itu, misalnya gambar yang lain. Contohnya kalau nanti udah jadi tuh bisa sampai segini gitu loh. Oh iya ya. Oh begitu. Ini udah 20 soalnya. Ya. Sudah. Nah, ini kan udah jadi nih. Ya. Ya, Ini udah jadi sebenarnya. Ini udah jadi. Ya. Yang penting tekniknya udah kelihatan. Ya, tekniknya udah kelihatan. Coba lihat gambar lain yang menggunakan teknik yang sama. Variannya bisa seperti apa? Teknik yang sama. Yang gut by gut itu loh. Ini Nah, kayak gitu. macam ini. Ini tekniknya sama. Terus mana lagi? Ini sama. Nah ini kok. Ini ada teknik lanjutan. Iya, Ini iya teknik nanti episode dibahas. Berikutnya teknik lanjutan membuat background seperti ini. Ya, oke lah. Karena sudah ada post credit tentang episode selanjutnya. Jadi untuk episode yang kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan Kak Dedi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Koleksilah komik-komik bernuansa pendekar karya komikus dari Padepokan Raga Sukma di Tokopedia. Kalian juga bisa melakukan pembelian komik cetak kami melalui laman Facebook Padepokan Raga Sukma. Terima kasih.